Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari pemilihan jurnal menggunakan Journal Finder. Mengapa kita harus menulis ya? Ada banyak faktor. Pertama, untuk meningkatkan karir. Kemudian ada juga orang menulis, mempublikasikan tulisannya dari hasil riset atau penelitiannya. Syarat lulus PhD, master teknik, ataupun sarjana ya. Untuk akreditasi prodi, syaratnya adalah publikasi dari dosen-dosennya bersama mahasiswa. Kemudian ada peraturan untuk naik pangkat, syarat untuk naik pangkat jenjang lektor kepala ataupun profesor, ada syarat khusus harus pernah mempublikasikan pada artikel ilmiah pada jurnal bereputasi. Kemudian motivasi lain adalah adanya insentif bagi artikel yang terbit pada publikasi internasional bereputasi terindeks Scopus, Thomson Reuters, dan lain sebagainya. Ada yang menetapkan per artikelnya 30 juta, ada yang 20 juta, dan 20 juta untuk artikel yang terindeks Scopus. Untuk artikel yang terindeks Scopus Q1 ya, pada tahun 2020. Kemudian ada lagi kampus-kampus yang lain yang memberikan insentif dengan besaran yang berbeda. Juga pernah LPDP memberikan penghargaan publikasi ilmiah internasional dengan nilai 50 juta untuk artikel yang terbit pada jurnal terindeks Scopus dan Q1 dengan impact faktor minimal 0,1. Kemudian kalau di atasnya itu ada yang sampai 100 juta ya, dengan impact faktor minimal 5 ya. Jadi itulah reward yang diterima oleh penulis ya nantinya, baik akademisi maupun peneliti. Kemudian juga yang berikutnya adalah international recognition ya, pengakuan internasional yang ditandai dengan indeks ya. Baik, kita lanjutkan Scopus ya. Scopus adalah database terbesar yang berisi abstrak dan citasi. Pengindeks jurnal yang terbesar yang berisi jurnal scientific, book, dan proceeding conference ya. Kemudian di dalam Scopus ini, di antara Scopus ini ada sebagian kecilnya ya, separuhnya lebih kurang itu adalah terindeks di Web of Science. Kalau terindeks di Web of Science atau WOS, maka pasti terindeks Scopus. Dan yang terindeks Scopus bisa jadi tidak terindeks WOS. Jadi ini jurnal-jurnal yang terindeks Web of Science, dia memiliki impact factor. Baik, kalau untuk kita tahu jurnal mana saja yang terindeks, yang memiliki atau masuk dalam database Web of Science, kita bisa melihatnya di sini di laman web ini dengan mengetikkan nama jurnal atau ISSN-nya ya, di clarify-nya. Kemudian kalau Scopus ya, kita nanti akan fokus pada Scopus ini, kita akan demonstrasikan. Jadi melihat jurnal yang terindeks Scopus bisa kita lihat langsung di website Scopus dengan masuk ke laman web ini. Misalkan ini untuk renewable energy journal ya,
Yang paling penting kita lihat adalah coverage-nya apakah masih sampai present seperti sekarang. Kemudian penerbitnya, penerbit besar Elsevier untuk artikel dari teknik elektro biasanya publish di Elsevier ataupun di IEEE ya. Kemudian subjek area. Kondisi juga kita bisa dapatkan informasi lain, berapa size score-nya, SDR score-nya, ya, dan sleep score-nya. Kemudian perlu hati-hati, ada beberapa jurnal yang sudah discontinue dari Scopus, ya. Jangan sampai kita bagus di sana, karena apa? Karena begitu nanti terbit, kita sudah tidak terindeks lagi, ya. Sudah tidak terindeks lagi, sehingga artikel kita tidak masuk dalam Scopus, karena jurnal yang kita tuju itu sudah discontinue dari Scopus. Nah, listnya bisa kita lihat, update-nya bisa kita lihat di laman web ini, di Elsevier, dengan memasukkan, mengetikkan ataupun memastikan laman ini. Kan nanti kita scroll ke bawah, di sana ada 3 download ya, download yang terakhir ini discontinue source from Scopus. Ada yang Mei 2019 ya. Itu bisa kita lihat. Dan ada yang terbaru ya, update terbaru Februari, barangkali Februari 2021. Kemudian berikutnya kita akan pelajari cara menemukan jurnal yang tepat untuk publikasi hasil penelitian menggunakan jurnal finder ya. Ada beberapa jurnal finder. Untuk Elsevier kita bisa klik laman web ini, kemudian IEEE Journal dengan mengklik laman web ini. Begitu juga Publisher Wiley Journal Finder ada, dan juga Springer Journal Suggester ya. Nah, ini mereka menyediakan sehingga artikel kita dengan kita masukkan judul, abstrak, keyword ya, maka mereka akan merekomendasikan jurnal-jurnal yang layak untuk kita submit di sana ya. Jadi kita akan mendapatkan informasi-informasi tentang jurnal tersebut ya, rating jurnal ya, masa proses submit sampai accepted-nya juga akan kita dapatkan di sana. Dan persentase jurnal yang submit bisa accepted juga kita bisa lihat di sana, sehingga kita bisa menentukan artikel kita ini layak atau tidak untuk terbit di sana. Baik, kita langsung demokan. Kita masuk ke laman webnya. Ya. Pertama, kita masuk ke Scopus. Ya. Untuk melihat artikel di Scopus, kita bisa lihat di sini. Ya. Renewable Energy. Yang tadi ya. Kemudian di sini ada source-nya ya. Kita bisa melihat apakah jurnal-jurnal tersebut, misalkan jurnal engineering pasti banyak ya. Kita bisa lihat fine, cukup banyak, ada 100.265 hasil ya. Misalkan yang terkait dengan, kita bisa di kuartil 3 saja ya. Jadi ada kuartilnya. Kalau Scopus ya, yang paling tinggi adalah kuartil 1, ada yang kuartil 2 sampai 4. Kita lihat jurnalnya saja, kita apply. Tinggal 228. Nah, di sini juga ada. Oke, nggak bisa kita filter lagi ya, berarti di sini kita lihat salah satunya, misalkan jurnal ini, atau jurnal polio ini ya. Oke, jurnal ini publishernya Science Press ya, dan masih coverage sampai sekarang. Nah, ini bisa kita jadikan target jurnal kita ya. Oke, jadi usahakan artikel kita dapat publish di jurnal yang terindeks Scopus ya, dengan cara seperti ini. Kemudian kita juga harus tahu jurnal-jurnal yang sudah tidak terindeks Scopus atau discontinue dari Scopus dengan cara masuk ke sini tadi,
How Scopus work ya. Oke, kita lihat ke bawah. Di sini ada jurnal yang discontinue dari Scopus ya. Kita klik di sini, maka kita akan akan di-download file Excel yang ini, kemudian kita buka. Oke, setelah dibuka, jadi hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini daftar jurnal yang sudah discontinue dari Scopus. Yang terbaru itu berwarna oranye. Kemudian ini nama jurnalnya, ISSN-nya baik yang print maupun elektronik, dan nama publisher-nya, kemudian alasan discontinue-nya ya. Ada radar, publication concern, metric, dan lain sebagainya, dan di sini ada juga data lain, tahun terakhir coverage-nya, volume dan isu, dan page number-nya. Kita pastikan jurnal yang akan jadi target publikasi kita itu tidak ada dalam list ini ya. Jadi kalau kita ingin melihat yang color yang ini saja, nah ini ada sekitar beberapa artikel ini yang discontinue pada bulan Februari ya. Dan kalau kita melihat keseluruhan tadi, ini sampai bulan Februari saja ada beberapa artikel ya, beberapa jurnal yang sebelumnya terindeks Scopus sekarang sudah discontinue. Kemudian kalau kita tidak kulit filter, kita balik lagi. Oke, sini ada jurnal yang sering dijadikan target publikasi oleh mahasiswa teknik ataupun dosen teknik. Itu jurnal, sebentar saya lihat. Oke, jurnal ini ya, International Journal, dia ada dalam list. Kontrol ini ya, International Journal of Science and Technology Research, yang ini. Oke, jurnal ini terakhir coverage-nya 2020, volume 9 nomor 5 ya. Alasan tidak continue lagi adalah karena publication concern. Nah, ini kalau kita lihat di laman Scopus-nya ya. Scopus di sini ya, kalau kita search International Journal of Scientific and Technology Research, ini coverage-nya sampai 2020. Kemudian coverage discontinue in Scopus, jadi ada tanda seperti ini, namanya sudah discontinue, tidak lagi terindeks Scopus ya. Jadi artikel-artikel setelah tahun 2020 yang terbit di JSDR ya, itu tidak lagi terindeks Scopus. Nah, jadi kalau kita terbitkan, submit di sana dan terbit, nanti sudah tidak terindeks Scopus lagi ya. Kita bisa lihat di sini ada set score-nya, walaupun set score-nya bagus ya. Cuman ada yang sedikit menjadi tanda tanya di sini ya, kecurigaan, karena di tahun 2018 jurnal ini menerbitkan 414 dokumen ya. Tapi di tahun 2019 terjadi lonjakan yang begitu signifikan. Itu juga di tahun 2020 ya, ada peningkatan yang tidak biasa ya. Harusnya kan peningkatannya sedikit demi sedikit ya, ataupun biasanya konstan itu lebih bagus. Nah, ini barangkali yang menyebabkan jurnal ini tidak terindeks lagi di Scopus karena terindikasi tidak direview dengan baik ya, karena artikel yang submit di sini dalam waktu cepat bisa septiknya. Ini salah satu sebab kenapa
jurnal itu discontinue dari Scopus. Untuk melihat jurnal, kita pergi ke sini, jurnal finder ya. Kita pergi ke searching engine, kemudian kan kita klik yang ini, Elsevier Journal Finder, seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat jurnal apa yang tepat untuk publikasi artikel kita. Misalkan artikel kita artikel terkait dengan share ya, artikel ini, misalkan judulnya ini, kita coba set copy ke sini, ya, judulnya abstraknya juga kita kopikan, diambil dari sini abstraknya ya, kemudian pindah lagi ke ini, pastikan di sini, kemudian keyword diambil dari sini, kemudian pastikan lagi keyword font. Satu-satu barangkali. Oke, ekonomi, terus lain tracker kita bisa tambahkan yang lain. Tracker. Salah, langsung terklik ya. Oke, jadi setelah kita balik lagi tadi, baru ada satu bidangnya kita tentukan di sini, energi, select, bisa juga bidang engineering. Kita tambah lagi bidang energi engineering, kemudian cukup dua, refine search ya, atau di sini mau pakai fotovoltaik. Fotovoltaik seperti ini, dan bisa kita tambah keyword yang lain. Setelah di refine search, maka di sini akan tampil jurnal-jurnal, jurnal impact ya, jurnal. Oke, ini enggak masalah. Klik find jurnal. Nah, ini ada 49 jurnal yang matching dengan paper Anda. Ada jurnal of cleaner production ya, set skornya 10.9, impact faktornya 7,246, rate acceptance-nya 18% ya, masa proses sampai dapat keputusan 5 minggu, kemudian waktu publikasi 5 minggu ya. Waktu publikasi dan time ini oke ya, 5 minggu, tidak begitu lama, cuman beratnya di sini karena acceptance rate-nya masih rendah ya, dia di bawah 20% ya, jadi hanya
dari 100 artikel yang submit hanya 18 yang diterima ya. Jadi kalau artikel kita masih baru ya, mungkin kalau kita penulis baru sebaiknya yang acceptance rate-nya yang agak besar kita pilih, sehingga peluang untuk accepted diterimanya artikel kita untuk terbit di jurnal tersebut besar. Ada juga energy report ya, disarankan ke energy report. Set skornya, impact faktornya memang lebih rendah, tapi acceptance rate-nya tinggi. Kemudian waktu publikasinya agak lama, 10 minggu. Ya, ada juga Sustainable Energy Technologies Assessment. Set skornya ini juga berat ya, karena 13%, walaupun waktu publikasinya cepat ya. Juga ada Applied Energy. Applied Energy itu bisa kita cek satu persatu, kira-kira kita lebih nyamannya untuk terbit di jurnal yang mana. Ada Journal of Energy Storage ya. Ada lagi yang 25% ya, 32%, 10. Jadi tergantung ini, apakah kita melihat waktunya ataupun melihat persentase acceptance-nya ya. Ini juga berpeluang. Energi 23%, ada yang 25% ya. Di semua jurnal ini jurnal dengan publisher besar, Elsevier. Ya. Kemudian peluang discontinue oleh Scopus sangat kecil, jarang sekali kalau sudah terindeks oleh publisher besar seperti Elsevier itu yang discontinue oleh Scopus. Jadi kalau kita submit di jurnal-jurnal Elsevier ini itu lebih aman ya. Kemudian ini besar nih, kita coba bisa pakai gunakan yang ini ya, National Journal of Hydrogen Energy ya, tapi dia lebih fokus ke hidrogen ya. Kita lihat saja salah satunya misalkan ini Greenhouse Gas Control ya, energi oke ya, 23%. Waktu sampai keputusannya juga tidak begitu lama, insight score-nya cukup tinggi. Kalau kita akan submit, tinggal klik di sini ya. Di sini ada lagi informasi yang lain yang perlu kita ketahui. Kalau open access, maka perlu biaya cukup besar biayanya ya. Tapi kalau tidak open access itu biasanya free ya, tidak membutuhkan biaya ya. Dan subjek areanya, kemudian informasi lain, scope-nya ya. Read more on this journal, kita bisa langsung pergi ke laman webnya dengan mengklik ini. Nah, di sana kita bisa melihat informasi lebih detailnya. Untuk submit paper, kita klik yang ini ya. Author guideline-nya ada di sini ya, baca betul-betul. Perhatikan ya, biasanya kalau jurnal Elsevier itu tidak ada template-nya ya, template itu bebas, relatif bebas. Nanti kalau accepted baru mereka akan desain. Yang jadi kendala adalah biasanya untuk submit itu banyak yang harus dilakukan ya. Sistem submitnya juga standar, semuanya sama untuk publisher Elsevier melalui ini editorial manager yang ini ya. Untuk masing-masing jurnal kita register dulu, kemudian kita masuk ke dalamnya, kemudian lakukan tahapan-tahapan yang diminta. Kadang ada kita siapkan cover letter ya, yang berisi ringkasan artikel kita yang akan kita publikasikan. Kemudian ada juga abstrak, daftar gambar, daftar tabel, dan lain sebagainya. Semua kita siapkan dalam file yang terpisah ya. Ada juga nanti yang full text ya, yang lengkap. Jadi kita ikuti saja prosedur yang ada di dalamnya. Jadi demikian cara kita menentukan jurnal yang tepat untuk publikasi artikel kita. Nah, sekarang kita lihat kalau kita ingin publikasi, kita ingin terbitkan di IEEE, publisher IEEE, termasuk publisher besar yang nomor 2 setelah Elsevier yang untuk artikel-artikel terkait dengan bidang teknik elektro. Nah, di sini kita masuk ke publication recommender.ieee.org ya. Jadi kita masukkan
keyword boleh, judulnya juga boleh ya. Kemudian ekstrak keywordnya di sini. Ini tidak perlu abstrak ya. Kita coba yang tadi judulnya. Copy saja dari sini. Kemudian kembali ke ini. Setelah ini ke get recommendation, exact keyword. Oke, import ini sesuai dengan ini saja. I would like to publish before April 2021. All text yang harus kita isi. Get recommendation. Oke, di sini ada beberapa rekomendasi seperti photovoltaic, attribute jurnal open access, faktornya, submission to publication juga disebutkan, lamanya ya, kita bisa lihat di sini ya, itu sebanyak ada 79 hasil ya, yang bisa kita submit ya. Penting impact faktornya juga jangan terlalu tinggi karena nanti pasti akan susah untuk accepted-nya. Kemudian lihat lama prosesnya, itu yang penting ya. Kita biasanya ingin cepat terbit ya. Termasuk ini ya, industrial informatik 15 minggu ya, sudah dapat jawaban atau submission sampai terbitnya bisa sekitar rata-rata 15 minggu. 15 minggu sekitar 3 bulan ya. Itu yang paling cepat. Selebihnya lama ya, cukup lama. Nah ini juga cepat, Internet of Things, jurnal IEEE ya. Jadi demikian strategi cara kita menentukan jurnal sebelum kita submit ya. Tentukan dulu jurnal yang sesuai. Sebaiknya kalau kita menganggap bahwa artikelnya layak untuk terbit pada jurnal bereputasi, maka kita pilih yang publisher besar seperti Elsevier ataupun IEEE ini ya. Karena kalau terbit artikel kita di jurnal tersebut itu lebih aman ya, tidak umumnya diakui sebagai jurnal bereputasi. Nah, kalau artikel kita tidak layak untuk di Scopus, kita bisa pilih jurnal nasional terindeks Sinta. Jadi terindeks di Indonesia ada Sinta namanya. Seperti ini kalau kita masuk ke Sinta, kita jurnal juga naik. Maka di sini kita akan mendapatkan nama-nama jurnal yang terindeks Sinta mulai dari Sinta 1 yang paling tinggi sampai Sinta 6 ya. Kemudian impact-nya yang paling tinggi yang ini sampai nanti dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Bisa kita lihat di sana ya. Cuman di sini belum ada Sinta atau jurnal finder untuk database jurnal yang terindeks Sinta. Sedangkan untuk penerbit lain itu ada ya, seperti Wiley juga ada, seperti yang bisa dilihat di deskripsi video ini, ataupun penerbit satu lagi tadi saya menyampaikan ada juga Springer Journal Suggester ya. Baik, barangkali itu saja materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.